Suatu kali saya bertemu dengan seorang teman. Dia menanyakan tentang konseling pranikah. Dia katakan begini, Pak Yos, apakah konseling pranikah itu menjamin bahwa pernikahan mereka akan berjalan dengan indah? Saya katakan enggak. Enggak. Terus dia mengatakan begini, kalau Bapak tahu bahwa itu tidak menjamin, kenapa Bapak lakukan? Iya, karena konseling pranikah tidak satu-satunya yang menjamin akan rumah tangga yang menyenangkan. Tapi itu membantu atau sangat membantu. Itu membantu atau sangat membantu. Terus dia tanya lagi kepada saya, Pak Yos, dari puluhan atau ratusan pasang yang Pak Yos konseling, apakah rumah tangga mereka berhasil, indah, harmonis? Saya coba ingat beberapa nama yang saya bisa ingat. Belum tentu. Jadi artinya Pak, konseling pranikah tidak menjamin. Betul. Dan konselor pranikah tidak menjamin. Betul. Jadi saya dengan santai mengatakan bahwa konseling pranikah tidak menjamin, konselor tidak menjamin. Terus dia ngomong lagi, kalau Bapak tahu bahwa itu tidak menjamin akan bahagianya satu rumah tangga yang Bapak persiapkan, kenapa Bapak masih lakukan sampai dengan hari ini? Saya tertawa, saya ngomong gini, Pak, kalau dari 100 anak muda yang saya kenal, saya bisa bantu 5, saya akan bantu mereka. Kalau ada yang bisa dibantu 10, saya akan bantu mereka. Saya akan bantu mereka menghadapi kemungkinan kehidupan mereka ke depan. Jadi saya akan tetap lakukan. Terus saya katakan begini, saya berandai-andai dengan dia. Seandainya hidup saya ini digambarkan seperti mengarungi lautan. Waduh, agak puitis saya ini. Seandainya kehidupan saya ini digambarkan seperti mengarungi lautan luas. Saya punya sampan atas keluarga saya. Nggak terlalu besar lah, bisa muat mungkin 10-12 orang. Kami berlima, saya istri dengan 3 anak. Kami ini sedang mendayung akan kehidupan kami, sampan kehidupan kami. Pak, kenapa tidak pakai bahtera? Bahtera kebesaran, saudara. Saya mau gambarkan tentang sampan kehidupan saya. Jadi, kalau saya ini sedang mendayung akan sampan kehidupan saya sambil menikmati, bercengkrama, ngobrol, belajar bersama dengan kami sekeluarga. Lalu ada orang yang butuh pertolongan karena kapalnya karam, hidupnya berantakan. Maka saya akan ulurkan tangan. Ayo, aku tolong kamu. Kalau di dalam perjalanan berikutnya ada lebih banyak orang yang kapalnya kemudian karam, dia butuh pertolongan, butuh bimbingan, saya akan angkat dia dan saya katakan, aku akan tolong kamu. Pak, saya tidak bisa bantu ribuan orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi kalau saya bisa menolong 10, 20, 100, 200 mereka, saya akan tetap melakukan. Jadi walaupun konseling pranikah, walaupun saya ini bukan jaminan untuk seseorang akan masuki pernikahan dengan luar biasa. Tapi kalau konseling pranikah dan hidup saya bisa membantu mereka menjadi bekal, menjadi tuntunan dalam hidup mereka berikutnya, saya akan lakukan. Dia kelihatannya sedikit mengerti akan apa yang saya sampaikan. Tapi yang lebih lagi saya katakan begini, Pak, ada satu catatan yang saya harus sharing dengan Bapak. Yaitu apa? Yang namanya dijagai 3 generasi. 1 generasi dijagai 3 generasi. Saya akan bacakan kebenaran firman-Nya buat saudara. Ya,
Tertulis di dalam Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Sudah perhatikan ya? Sudah dengarkan saja ini. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Sebelumnya saya ceritakan dulu bagaimana orang Israel pada zaman Musa, mereka keluar dari Mesir, tanah perbudakan, dari bangsa sebagai budak, tidak punya hak apapun, dikeluarkan oleh Tuhan, dibawa ke satu tanah perjanjian. Di dalam perjalanan keluar ini mereka dibantu oleh seorang Musa. Dan Musa ini dengan kakaknya Harun, dengan orang-orang di sekitarnya, dengan hambanya Yosua, dengan orang-orang yang sehati, Kaleb salah satunya. Maka bangsa ini sekitar 600.000 orang, laki-laki, sekitar 2 jutaan dibawa keluar. Mereka memiliki kehidupan lama sebagai budak. Keluar, dibawa, melewati akan padang gurun. Mereka mulai memasuki akan cara hidup yang baru. Ada pengajaran Tuhan ketika mereka butuh pertolongan, Tuhan tolong. Mereka butuh menang atas bangsa-bangsa yang mereka lalui, Tuhan tolong mereka. Begitu banyak pengalaman. Nah, pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan ini, Tuhan ingin Israel sebagai umat pilihannya belajar. Diberikan mereka ketetapan, peraturan supaya mereka hidup. Lalu ayat ini saya akan baca buat saudara. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Apa maksud bagian ini? Maksud bagian ini adalah jangan engkau melupakan pengalamanmu dengan Tuhan. Jangan engkau melupakan pengajaran Tuhan, ketetapan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menegur, bagaimana Tuhan memberikan pelajaran. Jangan engkau lupa. Lalu dikatakan berikutnya, beritahukanlah kepada anak-anakmu, kepada cucu cicitmu, semuanya itu. Menarik. Ceritakanlah itu, jangan lupa, kemudian ceritakanlah kepada anakmu, kepada cucumu, kepada cicitmu itu. Nanti di segmen berikutnya saya akan terangkan apa artinya dijagai oleh 3 generasi di atas kita. Kita belajar sama-sama. Konseling pranikah tidak menjamin seseorang atau 2 orang yang menikah ini, yang menjalani konseling pranikah, hidupnya akan bahagia. Tidak. Ya. Dengan siapa mereka konseling atau kanselernya juga tidak menjamin bahwa pernikahan mereka akan luar biasa. Saya ceritakan itu kepada satu teman. Ya, tetapi saya katakan bahwa kalau saya bisa menolong sebanyak mungkin anak muda, saya akan lakukan. Saya tidak bisa menolong semuanya. Tapi saya ingin menolong sebanyak mungkin. Jadi itu tetap saya lakukan. Lalu ada satu bagian yang saya sharingkan kemudian. Bahwa tugas kita sebagai orang tua, tugas kita sebagai ayah dan ibu adalah menjagai 3 generasi di bawah kita. Yang karena kita juga menerima penjagaan dari 3 generasi di atas kita. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9, saya sharing dengan saudara. Bahwa semua pengalaman umat Israel dengan Tuhan, Tuhan ingatkan, jangan lupakan itu. Jangan hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Dan beritahukanlah kepada anakmu, kepada cucumu, kepada cicitmu, semuanya itu. Maksudnya, contoh saya menikah, kami menikah, karena saya tidak sendirian ya. Kami menikah usia 25. Saya menikah 25, istri saya hampir 25. Ya, 25. Setahun kemudian kami dikaruniai anak. Jadi,
Ketika anak kami ini besar, bertumbuh besar, kami dampingi, kami cukupkan kebutuhannya, kami doakan, kami berikan rasa aman, kami didik, kadang kami marahi, ya, kadang kami ajak tertawa sama-sama, menyenangkan. Saya dampingi, saya cerita ketika dia mulai besar, saya ceritakan saya ini siapa, pengalaman saya dengan Tuhan, kelahiran baru, kebodohan saya cerita dengan dia. Kami cerita dengan dia. Jadi sepanjang dia hidup, apa yang diperintahkan bahwa beritahukanlah kepada anak cucumu. Saya mulai dengan anak kami. Suatu kali seandainya anak kami sudah tambah besar, dewasa, kemudian menikah. Taruh menikah di usia 30-an. Ya. Maka setahun kemudian ketika dia punya anak, yaitu cucu kami. Saya munculkan satu jari saya lagi. Maka tugas saya adalah tetap mendampingi anak saya dan mendampingi cucu saya. Kami ajarkan ketetapan Tuhan, pengalaman dengan Tuhan. Itu artinya apa? Cucu kami ini dijagai, disayangi, dikasihi, dididik, didisiplin oleh papa mamahnya, yaitu anak saya dan mantu saya, dan juga oleh saya sendiri dengan istri saya, yaitu kakek neneknya. Cucu dijagai oleh ayah ibunya, oleh kakek neneknya. Walaupun seperti ini ya kenyataannya. Saudara, kalau seorang cucu dibesarkan oleh kakek neneknya, saya tanya kepada saudara, biasanya menjadi lebih baik atau tidak baik? Coba lebih rileks. Saudara jangan marah kepada saya, tenang aja ya. Jadi kalau seorang cucu dibesarkan oleh kakek neneknya, kira-kira lebih baik atau lebih tidak baik? Dalam beberapa kali seminar ketika saya munculkan pertanyaan itu, jawabannya adalah tidak baik. Sang cucu akan lebih manja, lebih nakal, tidak nurut, suka bantah. Mengapa? Coba saudara renungkan. Yang sudah punya cucu, itu ya, renungkan. Saya punya satu analisa, salah satunya adalah karena sang kakek atau nenek ini ya membayar dosa atas anaknya. Apa itu? Karena ketika dia membesarkan anaknya, yaitu papa mamahnya si cucu ini, ya banyak hal dilarang. Ya, main dilarang, sedikit ini dilarang, apa dimarahi. Ketika besar, lihat anaknya jadi kayak begitu, kemudian nyesel. Aduh, mestinya nggak tak larang, nggak tak marahi, gitu ya. Mestinya begitu. Lalu apa yang terjadi? Begitu cucunya lahir, dia lihat cucunya mau minta apa, dituruti. Kenapa? Penyesalan. Dia harus membayar kesalahannya kepada anaknya. Jadi cucunya minta, opa, aku minta makan itu. Oh boleh, silahkan. Opa, aku gendong ya, gendong terus. Opanya mau capek, opanya juga senang. Oh, oke. Padahal itu merupakan penjajahan cucu kepada kakeknya, tapi kakeknya senang. Apa yang terjadi? Maka anak ini merasa bahwa apapun yang aku inginkan pasti dituruti. Itu kenyataannya, Pak. Pak, kalau Alkitab mengatakan begini, bukankah yang terjadi ini berbeda? Betul, berbeda. Saya tadi katakan, cucu dijagai oleh kakek nenek, bapak ibunya, papa mamanya, kakek neneknya. Dijagai. Apa yang diceritakan? Pengalaman dengan Tuhan. Yang baik maupun yang buruk, kesalahan yang dia lakukan, dia ceritakan. Jadi hukum ketetapan kalau diceritakan, ya, bahkan pertobatannya, kemudian mereka belajar bersama-sama. Maka orang tua akan bekerja sama dengan kakek neneknya, yaitu orang tuanya, untuk mendampingi akan cucunya. Untuk mendampingi anaknya. Ini firman. Cucu dijagai papa mamahnya dan kakek neneknya. Tapi yang menarik lagi, beritahukanlah kepada, sebentar saya baca, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu, semuanya itu.
Jadi bukan hanya sampai pada cucu. Suatu kali kalau cucu saya punya anak, yaitu cicit saya, maka cicit saya ini akan didampingi oleh cucu saya, ya, dan pasangannya akan didampingi oleh anak saya sebagai kakek neneknya, dan cicit saya ini akan didampingi oleh saya sebagai kakek nenek buyutnya. Wow, luar biasa. Satu generasi dijagai 3 generasi di atasnya. Itu kebenaran firman. Bukan ada yang namanya ya karena membayar dosa masa lalu kemudian diperlakukan tidak baik. Waduh, ini menarik nih Pak. Ini buat saya luar biasa. Betul saudara. Buat saya aja luar biasa. Itu seperti mandat dari Tuhan untuk belajar. Kita nanti akan belajar lebih lagi. Satu generasi dijagai 3 generasi di segmen berikutnya. Alkitab menceritakan seseorang yang bernama Obed-Edom. Obed-Edom orang Gad. Dia menerima akan tabut Tuhan di rumahnya karena Daud marah. Daud ingin membawa tabut Tuhan itu ke kota Daud. Tapi dalam perjalanannya, karena itu dibawa naik kereta, kemudian tergelincir, Usa mencoba memegangnya, kemudian Usa disambar Tuhan. Daud marah, maka kemudian Daud menyerahkan yang terdekat, rumah Obed-Edom. Bayangkan, menerima satu barang, tabut perjanjian, representasi dari Tuhan sendiri, tapi barusan membunuh orang. Tapi Alkitab mengatakan 3 bulan tabut itu di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati. Obed-Edom menerima akan dampak yang luar biasa dari dia mau menerima kehadiran Tuhan. Dekat diberkati. Mungkin masalahnya satu demi satu selesai, kerukunan keluarga, kerukunan rumah tangganya, ada damai yang luar biasa. Ketika Daud mendengar bahwa tabut itu tidak lagi membawa kematian, dia membawanya ke kota Daud dengan cara yang benar. Nah, perhatikan seorang Obed-Edom. Karena waktu, ya, saya tidak bisa membaca satu demi satu, tapi kisahnya menarik. Obed-Edom kemudian menetapkan diri untuk tetap dekat dengan Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap menjagai tabut Tuhan. Dia mau menjadi penjaga pintu. Ketika ada pujian, penyembahan, dia mau pegang alat musik. Ketika ada kesempatan untuk menyanyikan pujian, dia juga ikut menyanyikan pujian. Bayangkan, semua dia ingin lakukan supaya dia tetap dekat dan melayani Tuhan. Dan Alkitab mencatat, keturunan Obed-Edom dikenal sebagai orang yang gagah perkasa. Orang yang gagah perkasa. Orang yang gagah perkasa. Keturunan Obed-Edom. Bagaimana bisa? Obed-Edom menceritakan pengalaman pribadinya kepada anak-anaknya. Menjagainya. Memberikan contoh. Obed-Edom juga mendampingi cucunya. Mendoakannya. Mengajarinya. Mencukupkan apa yang dibutuhkan, mendampingi anak untuk membesarkan cucunya. Dikenal sebagai keluarga yang gagah perkasa. Wow. Pengalaman dengan Tuhan diceritakan, diberi contoh, terus turun. Luar biasa. Obed-Edom. Ya, saya bacakan bagian ini kepada saudara. Ya. 1 Tawarik 26
Saya bacakan ayat yang ke-8. Mereka sekalian adalah keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka. Mereka sendiri dan anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. 62 orang keturunan Obed-Edom yang gagah perkasa. Kita ini punya tugas. Mendampingi anak kita, mendampingi cucu kita, mendampingi akan cicit kita. Dengan pengalaman kita dengan Tuhan, dengan contoh-contoh, bukan hanya dengan doa, dengan support mereka, bahkan secara finansial. Kita punya tugas. Jadi saya katakan pada satu teman saya, bahwa saya ini menerima akan mandat dari Tuhan untuk menjagai 3 generasi di bawah saya. Yaitu generasi anak saya, generasi akan cucu saya, dan generasi cicit saya. Dan kalau ini dimengerti oleh lebih banyak orang, maka saya dengan mereka, saya dengan Bapak, akan membangun generasi demi generasi. Kenapa? Karena Tuhan ingin semakin bawah, semakin diberkati. Semakin turun, semakin gagah perkasa. Bukan hanya ayahnya yang gagah perkasa, anaknya gagah perkasa. Bukan hanya ayahnya dan anaknya gagah perkasa, cucunya gagah perkasa. Bukan hanya cucunya, ayahnya dan kakeknya, tapi cicitnya. Wow. Sudah perhatikan, ini menarik. 1 generasi dijagai 3 generasi. Kalau kita melakukannya, saya melakukannya, saudara melakukannya. Dalam takut akan Tuhan. Dalam pembelajaran kita akan firman. Saling mengasihi. Mencukupkan apa yang dibutuhkan. Menjadi teman dan sahabat. Teman dan sahabat. Buat anak kita, buat cucu kita, buat cicit kita. Maka generasi demi generasi akan semakin baik. Pak, apakah 3 hal itu menjamin? Satu bagian yang terakhir saya katakan. Yang menjamin mereka bisa jalani hidup pernikahan mereka dengan baik. Kalau mereka dikonseling dengan baik. Ya, mereka terima pengajaran yang baik. Mereka mengerti ini. Dan mereka bertekad untuk berhasil mengandalkan Tuhan. Itu kuncinya.